Gelandang asing Persebaya Surabaya Mohamed Rashid pulang kampung. Pemain berkebangsaan Palestina itu bakal membela tim nasional negaranya. Sebab, dia masuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2024. Palestina dijadwalkan melakoni 2 laga. Away melawan Korea Selatan, 5-9, lalu menjamu Yordania, 10-9. Rashid memastikan akan tampil habis-habisan. Kami memiliki 2 pertandingan yang sangat penting. Ini adalah laga penentuan menuju World Cup, kata pemain 29 tahun itu. Ada nama-nama kelas dunia yang bakal dia hadapi. Sebut saja Son Heung-min yang memperkuat Korea Selatan. Namun, Rashid sama sekali tidak keder. Dia justru sangat termotivasi menghadapi para pemain tersebut. Sekarang fokus saya adalah timnas. Saya ingin memberikan yang terbaik, tutur mantan pemain Bali United itu. Rashid pun siap melawan para pemain kelas dunia. Toh, dia juga sudah terbiasa melakoni laga internasional. Rashid tercatat sudah mencetak 2 gol dari 32 laga bersama timnas Palestina. Selain ingin meraih kemenangan, Rashid punya target lain. Dia ingin membawa nama baik Persebaya, terutama di wilayah Palestina dan sekitarnya. Mungkin sekarang saya akan membawa nama Persebaya ke dunia Arab. Maksud saya, memperkenalkan Persebaya ke Timur Tengah, jelas pemain kelahiran 3 Juli 1995 tersebut. Dia senang bisa membawa nama Green Force ke kancah internasional. Sebab, Persebaya dianggap sebagai salah satu tim legendaris di Indonesia. Semua sudah mengetahui Persebaya sebelum saya bergabung ke klub ini, ujar Rashid. Dia pun senang bisa mendapat modal bagus dari Persebaya sebelum melakoni FIFA Matchday. Maklum, di laga pemungkas, dia mencetak gol pada menit terakhir. Gol itu sekaligus membawa Green Force menang 2-1 atas Barito Putra, 23-8. Ini untuk kali pertama saya mencetak gol kemenangan di menit akhir. Perasaan saya sangat luar biasa. Alhamdulillah, semuanya untuk tim Persebaya. Bukan demi rekor pribadi saya saja, tandas Rashid. Daryl Lachman dikabarkan batal gabung Persebaya Surabaya. Bajul Ijo puas dengan 6 pemain asing musim ini. Persebaya Surabaya sebelumnya dikabarkan akan menambah amunisi pemain asingnya. Satu amunisi yang coba didatangkan adalah Daryl Lachman, seorang bek senior berlabel Timnas Curaçao. Pihak Persebaya Surabaya sendiri telah mengumumkan dalam kanal resmi bahwa telah mencapai kesepakatan dengan jebolan Ajax Amsterdam itu sebagai pemain asing ketujuh. Sayangnya, kemungkinan kedatangan Daryl Lachman makin menipis usai sang pemain mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan yang terjalin antara semua pihak. Kini kedatangan Daryl Lachman semakin diragukan. Jika Daryl Lachman batal gabung, maka Persebaya Surabaya harus puas dengan 6 pemain asing yang dimiliki. Ini karena periode transfer pemain telah ditutup pada 13 Agustus 2024 lalu. Setidaknya, Persebaya harus menunggu hingga pertengahan musim apabila ingin menambah amunisi pemain asingnya. Berdasarkan performa sejauh ini, Persebaya Surabaya masih tampil aman meski tanpa kehadiran Daryl Lachman. Tim asuhan Paul Munster itu mengoleksi total 7 poin dari 3 pertandingan. Perolehan itu membuat Persebaya bersaing di papan atas klasemen sementara. 6 pemain asing selalu diturunkan sejak menit pertama. Slavko Damjanovic telah klop berduet dengan Kadek Raditya Maheswara di lini belakang. Trio lini tengah yaitu M. Rashid, Gilson Costa dan Francisco Rivera punya peran penting masing-masing. M. Rashid yang berperan sebagai box-to-box berhasil menjadi penyeimbang di lapangan tengah. Gilson Costa yang diplot lebih ke dalam mampu memutus aliran serangan lawan.
Sementara Francisco Rivera dengan magisnya berhasil mengkreasi sejumlah peluang penting bagi Persebaya. Dua pemain asing lainnya berada di lini depan yaitu Bruno Moreira dan Flavio Silva. Bruno Moreira yang kini menjadi kapten Bajul Ijo sudah mengoleksi 2 gol lewat tendangan penalti. Sementara Flavio Silva masih ditunggu ketajamannya. Ia belum pernah mencetak gol maupun assist di 3 pertandingan perdananya musim ini. Meski begitu, Paul Munster tetap percaya dengan kemampuan penyerangnya tersebut. Saya juga seorang penyerang. Pernah terjadi pada saya 4-5 pertandingan tanpa gol. Saya sudah berbicara dengan Flavio, kami berbicara banyak, saya memberikan tips juga pengalaman, kata Paul Munster. Apa yang penting? Flavio mendapatkan kesempatan. Jika tidak ada kesempatan, maka itu masalah yang lebih besar. Tapi dia memiliki mentalitas yang baik. Dan dia akan terus berjalan, tambahnya. Paul Munster cukup memahami kekecewaan bonek Bonita terhadap performa Paul Munster. Karena semua memiliki ekspektasi tinggi. Tapi saya tahu ketika Flavio mendapatkan 1 gol, dia akan mendapatkan lebih banyak mencetak gol. Menjadi penyerang. Anda hanya membutuhkan gol pertama. Karena penyerang hidup dengan gol, terangnya. Tapi percaya pada saya, setelah dia, Flavio, mendapatkan gol pertama, akan lebih banyak lagi gol yang diciptakan. Sekali lagi, saya percaya padanya, pungkas Paul Munster. Sementara itu, nama Daryl Lachman tengah menjadi perhatian di kalangan pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya, pemain timnas Curaçao itu sempat diharapkan menjadi tambahan amunisi asing Bajul Ijo musim ini. Itu setelah kesepakatan diumumkan oleh Persebaya Surabaya untuk menggaet Daryl Lachman sebagai pemain asing ke-7. Namun, polemik muncul akibat Daryl Lachman membantah terkait kesepakatan antara kedua belah pihak. Kami tidak pernah mencapai kesepakatan dan kontrak yang sesuai, kata Lachman seperti dilansir Surya.co.id dari laman bonek Belanda. Sementara Persebaya Surabaya sendiri telah bersikukuh bahwa sang pemain telah menekan kontrak yang telah disepakati sejak 6 Agustus 2024 lalu. Bahkan Persebaya sudah mendapatkan salinan ITC, International Transfer Certificate, dari FIFA untuk pemain berposisi back itu. Namun sang pemain tak kunjung bergabung dengan Persebaya hingga saat ini. Agen yang menaungi Daryl Lachman, Gabriel Budi pun membenarkan terkait tanda tangan kontrak dari pemain yang bersangkutan. Bahkan telah menyiapkan tiket kedatangan. Semua sepakat dan pemain sign kontrak. Surat-surat yang diperlukan untuk kepindahan ke Persebaya juga sudah lengkap termasuk surat keterangan Ari klub terakhir Perth Glory. Administrasi semua lengkap, termasuk menyiapkan tiket kedatangan. Permasalahan yang dihadapi dalam proses transfer ini adalah sang pemain dikabarkan masih ingin melanjutkan diskusi kembali. Dalam perjalanan, Daryl minta diskusi lagi, ada hal yang akan dibicarakan lagi. Pungkas agen pemain asli Surabaya itu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Daryl Lachman memang tidak akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Terkait polemik transfer ini, netizen yang tak lain adalah bonek memenuhi komentar unggahan Persebaya Surabaya. Mereka kompak ingin Persebaya Surabaya membawa kasus ini ke FIFA.